sky and the stars glow for you. Go see the world, cause it's all so brand new. Don't close your eyes, cause your future's ready to shine. It's just a matter of time till we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Santa Laurencia. Berpadu daya kami semua, siswa Santa Laurencia. Belajar dan berkarya, meraih cita-cita, membangun bersama Indonesia. Iman, ilmu, dan pengabdian, bersama kami delahkan. Dengan segala jiwa Santa Laurencia, terus maju dalam lindunganmu. Kami berjanji dimanapun berada, bila dan kehangatan Santa Laurencia. Kami kobarkan senantiasa, bravo sekolah Santa Laurencia, hadir membaharui dunia. Bersungguh kami semua, siswa Santa Laurencia. Kerja keras, bertekun, kreatif dan disiplin, menuju masa depan cemerlang. Bersehati kami berkumpul, bersama untuk belajar. Dengan semangat persaudaraan sejati, serta mengukir kenangan yang indah. Kami berjanji dimanapun berada, bila dan kehangatan Santa Laurencia. Kami kobarkan senantiasa, bravo sekolah Santa Laurencia, hadir membaharui dunia. Bravo sekolah Santa Laurencia, hadir membaharui dunia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, Engkaulah yang menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, terutama atas kesempatan belajar dan anugerah keberhasilan yang telah kami terima. Hadirlah di tengah kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar acara dapat berlangsung dengan lancar.
karena kami percaya hanya bantuan ilahi-Mu saja yang membuat semua rencana kami berhasil. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami mampu mengangkat nama-Mu dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Arianto Tirto Hadibio atau yang mewakilinya, Ibu Nurmati sebagai Ketua Litbang, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, para undangan yang saya hormati, dan para bidarawati yang saya cintai. Pertama-tama, patut kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, di mana Dia boleh diizinkan pada hari ini memasuki siswa-siswi SMP Santa Laurencia angkatan 19. 3 tahun telah berlalu. Tadi saya sambil melihat mengamati para siswa. Waktu pertama masuk, badannya kecil gitu ya. Saya pikir kurang isi gitu ya. Tetapi pada hari ini saya lihat badan mereka berkembang. Secara fisik mereka berkembang dengan sangat pesat. Perjalanan masih panjang dan perkembangan tersebut belum selesai. Ya, belum selesai, masih harus terus dijalani. Bahwa manusia mengalami proses perkembangan tidak akan pernah selesai, tetapi secara fisik ada titik di mana selesai lalu mengalami penurunan. Pada pagi hari ini untuk pertama-tama saya akan menyampaikan sebagai laporan bahwa ujian SMP Santa Laurencia diikuti oleh 206 siswa. Ujian yang dilakukan adalah ujian tulis sekolah, ujian praktek, dan ujian nasional. Hasil yang dicapai dari ujian nasional itu adalah salah satu tanda, bukan yang lain-lain, bahwa mereka telah berhasil mencapai nilai yang diharapkan. Dan setelah diolah dengan nilai ujian sekolah, ujian praktek, dan ujian nasional, dan juga dinyatakan bahwa sekolah yang menentukan kelulusan siswa, maka semua siswa SMP Santa Laurencia sejumlah 206 dinyatakan lulus tanpa adanya keberatan. Memberikan aplaus akan keberhasilan anak-anak kita, keberhasilan orang tua, keberhasilan Bapak Ibu guru. Kami informasikan bahwa rata-rata nilai ujian nasional tahun ini 8,6. Ya. Nilai hasil ujian nasional SMP Santa Laurencia adalah yang tertinggi di Tangerang. Diberitakan dari Departemen Pendidikan bahwa ada 15 sekolah terbaik SMP secara nasional, salah satunya di Tangerang Selatan, dan bahwa ujian kali ini kita mengatasi sekolah yang mendapat predikat 15 sekolah terbaik yang hanya dinilai adalah dari ujian nasional. Ya, jadi Laurencia bisa mencapai nilai lebih tinggi dari sekolah yang dinyatakan terbaik secara nasional, 15 terbaik secara nasional. Lalu Desember kemarin SMP Laurencia dinyatakan sebagai salah satu sekolah yang berintegritas
Berintegritas dalam hal ini adalah nilai kejujuran. Dan saya bersama beberapa sekolah diundang bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi untuk memperoleh penghargaan tersebut. Jadi dengan melihat hasil nilai, ya, kita sering mengatakan secara akademik, tapi sebenarnya bukan akademik saja, tetapi semua ranah, semua bagian dari manusia itu ikut terlibat untuk mencapai suatu prestasi. Dan penghargaan integritas ini menunjukkan bahwa sekolah Santa Laurencia sangat memperhatikan namanya karakter. Kita boleh berbangga dengan nilai tinggi, tapi kalau karakternya tidak ditunjukkan, tak ada gunanya. Juga tahun ini ada 7 siswi, di mana 7/10 maksudnya yang diterima untuk beasiswa Singapura itu dari sekolah-sekolah di Indonesia ada 10 anak, tetapi yang dari Laurencia adalah 7 anak. 70% diraih oleh siswi Santa Laurencia. Dan untuk pertama kali juga tahun ini ada 1 siswa mendapat beasiswa penuh Singapura untuk program tanpa membayar sepeser pun. Ya, yang diterima hanya 3, salah satunya adalah siswa Santa Laurencia, yang 2 masih harus membayar 25%, tapi khusus untuk siswa Santa Laurencia diberi beasiswa penuh. Para wisudawan dan wisudawati pertama, saya sangat peduli, sangat merasakan, mengharapkan setiap saat bahwa anak-anak ini akan menjadi manusia yang punya karakter yang baik, mengembangkan diri secara holistik, di mana dikombinasikan dengan hal-hal yang perlu dikembangkan, kecerdasan, kreativitas, kritis, kecepatan dan ketepatan bertindak, serta ketangguhan dalam mengatasi segala persoalan. Yang penting lagi, sering kita berjalan tuntutan sikap-sikap seperti ini yang kita harapkan. Tanpa melakukan evaluasi dan refleksi dan penyadaran diri terus-menerus, kita akan juga bisa tersesat. Ya, jadi dalam hal ini ada 2 hal yang perlu disimpulkan. Bisa karena takut salah, bisa karena tidak mendengar. Yang tahu hanya para wisudawan dan wisudawati, kita hanya menduga-duga, yang bisa salah, bisa benar. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan dan wisudawati, satu hal yang saya rasa ini penting sekali. Masa remaja kalian panjang, usia 11 sampai berhenti usia 20. Setelah lulus SMP ini, kalian akan memasuki jenjang berikutnya SMA, di mana pelan-pelan kalian merambat akan menuju kedewasaan di usia 20 tahun. Ya, selesai benar masa remaja itu usia 20 tahun. Di usia remaja ini, bahwa kalian sedang mencari identitas diri, mencari talenta, mencari apa sih yang ada pada diri saya, kelebihan, kekurangan, dan sebagainya.
siswa sekalian, penting dicatat ya, bahwa kalian adalah anak yang baik, punya potensi. Kalian itu sadari bahwa saya adalah anak yang baik dan berpotensi, dan saya percaya diri bahwa saya punya talenta yang harus dikembangkan. Jadi tidak ada kata, tidak ada pendapat, tidak ada penilaian bagi dirinya sendiri bahwa saya tidak bisa apa-apa. Ya, saya ulangi, para wisudawan dan wisudawati, bahwa kalian adalah anak yang baik, punya potensi, punya kemampuan untuk menjadi manusia dewasa yang berkarakter juga berkompeten. Nah, hal ini bisa dilakukan pelan-pelan ya, menemukannya sampai bisa sempurna. Kalian harus menghargai diri sendiri. Kalian itu berharga karena pasti sangat berharga di mata orang tua, di mata bapak ibu guru, di mata apalagi di mata Tuhan. Kalian itu adalah citra Allah. Maka para siswa, hargailah potensi, kebaikan, kemampuan ada diri kalian. Jangan sekali-sekali karena tidak perhatian, tidak mendengarkan saran-saran dari orang tua, sehingga kalian merendahkan martabatmu. Kalian adalah anak yang baik, saya ulang. Potensi, kemampuan ada. Percayalah bahwa kalian seperti yang Ibu katakan, tapi jangan main-main. Ya, jangan merendahkan diri kamu sendiri masing-masing dengan tingkah laku yang tidak baik. Tingkah laku, pikiran, sikap, perasaan yang tidak baik. Jadilah manusia yang bermartabat. Dan ini bisa dilakukan dengan baik berjalan bersama Tuhan. Saya sangat menekankan tentang perkembangan karakter. Kalau boleh cerita sedikit saja yang terjadi dan belajar saya tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di bidang lain, sangat memprihatinkan, di mana seorang anak mengalami kekerasan dari keluarganya sendiri atau dari orang lain, terutama dari orang lain, karena kesembronoan tidak mendengarkan saran-saran dari orang dewasa yang bisa dipercaya. Saya pasti tahu para siswa tanya apa sih pedomannya. Para siswa telah belajar secara didik selama 3 tahun. Itu adalah pedoman-pedoman dasar untuk bersikap aku. Yang kedua, setiap pembagian rapot kita punya value-value yang sangat jelas tentang respect, kejujuran, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Pakailah pedoman-pedoman itu sebagai tuntunan. Ya, tuntunan itu masih belum sempurna. Sempurnakanlah tuntunan itu untuk setiap siswa agama apapun, dari perintah ajaran Tuhan. Bagi orang Kristiani, kita sekolah Katolik yang menekankan kasih, hayatilah doa Bapa kami sebagai pedoman. Kalau kalian merasa bingung
dan terombang-ambing oleh keadaan. Yang benar sih apa, yang baik itu seperti apa. Ya, saya ulang lagi bahwa perkembangan karya secara holistik dikombinasikan dengan sikap-sikap yang harus diperjuangkan. Yang kedua, menghadapi gelombang kemajuan teknologi yang membawa manusia kepada kemudahan namun mengiring pada penurunan nilai luhur dan moral yang sangat membahayakan. Yang ketiga, lebih kepada pribadi siswa, percayalah pada diri Anda bahwa kamu adalah yang baik, punya potensi, bisa dikembangkan. Dan lakukanlah ini dengan melakukan kontrol diri. Ya, pengendalian diri sangat penting supaya Anda tidak tersesat dan akhirnya menyesal. Pada kesempatan ini, para siswa sekalian, berterima kasihlah dan hormatilah orang tuamu yang telah mengucapkan semuanya. Ya, perintah hormatilah dan bersyukur, berterima kasih ada di perintah Tuhan setelah kita harus menghormati Allah. Jadi orang tua itu adalah sangat penting, sangat berarti. Berterima kasihlah dan menghargai, punya rasa respect pada orang tua. Meskipun tidak setuju, katakanlah dengan bahasa yang baik. Jangan melukai mereka. Orang tua tidak sama saja bahwa anak Anda membutuhkan kasih. Setelah ini saya akan memberi 1-2 kata kalimat terutama kepada orang tua siswa. Bapak Ibu jangan mendengar berita-berita bahwa anak SMA sudah besar, sudah tidak butuh pendampingan. Siswa SMA masih sangat membutuhkan Bapak Ibu, terutama dalam menghadapi perjalanan ke depan, menghadapi terutama kemajuan teknologi, menghadapi bagaimana bisa sukses untuk masuk perguruan tinggi. Butuh orang tua menghadapi kalau sebentar lagi sudah mencari pacar, karena saya juga sudah pacaran meskipun dilarang. Menghadapi kehidupan ke depan. Jadi saya pesan Bapak Ibu jangan percaya kata-kata bahwa anak SMA sudah besar, tidak usah didampingi, sudah mulai tahu. Ya memang beda sekali anak SMP dan SMA. Bahwa anak SMA lebih mandiri, banyak yang sudah menemukan diri, sudah mulai tanggung jawab, yang kemarin harus belajar, sekarang banyak yang berubah lebih baik. Tapi pendampingan, bimbingan dari orang tua sangat penting. Bapak Ibu, kasihlah Bapak Ibu dengan mendampingi dengan baik, benarkan harapan-harapan mereka, sampaikan pikiran-pikiran orang tua sehingga terjadilah komunikasi yang baik, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja sama dengan sekolah dengan cara mendidik anaknya masing-masing dengan baik. Itu adalah sudah menjadi kontribusi yang luar biasa bagi sekolah, karena Bapak Ibu telah mempunyai visi yang sama dengan sekolah, sehingga keberhasilan siswa ini akan lebih mudah tercapai dengan cara Bapak Ibu mengusahakan mendidik anak masing-masing dengan baik, sehingga tidak selalu keterlibatan orang tua harus melakukan hal-hal yang besar. Mendidik yang baik itu sudah bagi saya hal yang luar biasa karena tidak mudah. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan memberikan menitipkan anak kepada sekolah SMP Santa Lorenz yang sebagai manusia pasti punya salah, ya, sengaja atau tidak sengaja. Kesempatan ini saya mohon maaf
Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati dari kata-kata, mungkin dari sikap, karena batas komunikasi. Sekali lagi Bapak Ibu selamat. Ini adalah anak-anak yang Bapak Ibu dampingi dan mereka menjadi anak yang baik. Kami juga pada saat ini juga ingin mengucapkan selamat ya atas keberhasilan Bapak Ibu kepada Sekolah Santa Laurencia yang telah memberi dukungan berupa fasilitas, berupa ide-ide, berupa training-training sehingga Bapak Ibu guru punya kompetensi bisa membimbing para siswa dengan baik. Kepada segenap staf yang bekerja di Sekolah Santa Laurencia, juga kepada Bapak Ibu guru yang dengan tulus tak habis-habisnya dari pagi sampai sore sampai malam mau tidur masih di WhatsApp dengan anak-anak, dengan senang dan tulus selalu bisa mendampingi para siswa. Jadi Bapak Ibu guru sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebaikan ketulusan niat baik dalam mendidik para siswa ini. Pada orang tua panitia perpisahan saya ucapkan terima kasih atas dan mengucapkan perpisahan yang demikian baik, berpesan dan itu dalam hati membuat anak gembira. Saya ada satu kata ya, titipan sebagai penutup. Tanpa teman Tuhan, maka kehidupanmu bagaikan perjalanan yang sia-sia tanpa tujuan. Sekian sambutan kami, berkat dan bimbingan Tuhan selalu menyertai para wisudawan Saraswati, orang tua, bapak, ibu guru dan semua yang terlibat di Sekolah Santa Laurencia. Tuhan selalu menyertai, memberkati dan membalas kebaikan kalian semua. Amin. Hit those roads. I gotta know. Till then, when can we do this again? When can I see you again? When can we do this again? I gotta know. When can I see you again? When can I see you again? Yang terhormat Ketua Yayasan Tunas Manunggal atau yang mewakilinya, yang terhormat Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Santa Laurencia, yang terhormat Ibu Maria Kue, Kepala SMP Santa Laurencia, dan Bapak Ibu Guru, yang tercinta Papa Mama orang tua murid kelas 9, serta seluruh teman-teman angkatan ke-19 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita merayakan dan mengikuti acara wisuda kelulusan siswa SMP Santa Laurencia angkatan ke-19. Perkenalkan, saya Song Ye Gyong dari kelas 9F. Izinkan saya berdiri di sini mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, ungkapan kebahagiaan, kebanggaan, dan apresiasi atas wisuda kami pada hari ini. Bila kita mengenang waktu 3 tahun yang lalu, saat hari-hari pertama kita bergabung menjadi warga sekolah ini, masih teringat bagaimana kami yang masih mungil-mungil berlari-lari dengan seragam yang kedodoran. Namun, sekarang kita sudah tumbuh menjadi besar, menjadi dara yang cantik dan pemuda yang ganteng. Tak terasa juga, tahu-tahu kita pun kini berada di ujung waktu dan tak lama lagi harus pergi, meninggalkan gedung sekolah yang telah menjadi rumah kita sehari-hari. Mungkin masih ada yang ingat, pada perayaan Lustrum 2014 lalu, kita disadarkan bahwa kita terlahir sebagai burung Raja Wali.
dengan takdir melintasi langit dengan gagah, bukan sekadar anak ayam yang mematoki ulati tanah. Namun, dalam pertumbuhannya, sang Raja Wali akan kesulitan terbang mencari makan karena bulu sayap tuannya menjadi beban. Ia pun harus memilih, apakah ia akan menghadapi penderitaan atau mati kelaparan. Sang Raja Wali memilih untuk menantang dirinya. Ia mencabut bulu-bulu tuas tersebut supaya tumbuh yang baru. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tapi pada akhirnya, ia telah terlahir kembali menjadi burung Raja Wali baru yang siap mengarungi angkasa biru. Teman-teman calon-calon pemimpin masa depan, hal yang dialami oleh Raja Wali juga kita alami selama menjalani pendidikan di SMP ini. Dalam pergulatan dan perjuangan untuk tumbuh menjadi remaja, kita kadang dihinggapi kemalasan, kecuekan, kemanjaan, atau bahkan keangkuhan. Dengan bimbingan dan arahan para guru yang bijak, kita tidak dibiarkan untuk bermanja dalam kenyamanan, tapi ditantang untuk menanggalkan dan meninggalkan semua sikap buruk yang menghalangi pertumbuhan tersebut. Kita membiarkan diri kita diasah dan ditempah dengan tugas-tugas berat. Semua itu bila kita rasakan sungguh terasa menyiksa, melelahkan, dan menyakitkan. Tapi jika kita kenang sekarang, kita berbahagia telah mengalaminya dan berbangga hati telah sanggup menjalaninya. Mungkin tanpa semua proses itu, kita tetap hanyalah seekor anak ayam atau burung Raja Wali tua. Tapi sekarang kita berbahagia karena kita telah tumbuh menjadi insan yang tangguh, burung Raja Wali muda perkasa yang siap mengarungi angkasa raya. Teman-teman kelas 9 yang kompak, tentu masih belum terhapus dari memori kita ketika kita menapaki jalan terjal menuju Curug pada retret alam awal kelas 9 lalu, pada tahun lalu. Kita saling berbagi minum, bergandeng tangan, dan saling menjaga agar tidak ada yang tergelincir melewati batu-batuan yang licin. Padahal, pada saat itu masih banyak yang belum saling mengenal satu sama lain dan persahabatan erat belum sempat kita jalin. Masih banyak kenangan-kenangan indah lain yang kita tidak akan pernah lupakan. Persahabatan dan keakraban yang terbentuk saat mengikuti kelas meeting, edu trip, kerja sosial, dan kerja kelompok merupakan kisah-kisah yang tak kalah indahnya. Meskipun kadang diwarnai dengan perselisihan, kekesalan, kecemburuan, atau bahkan ada yang sampai bertengkar. Tapi karena semua itu diwarnai dengan persahabatan, tetap bagi kami semua itu merupakan kenangan-kenangan yang manis untuk diingat. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berharga ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada semua orang yang berjasa membentuk dan mengantar kami hingga berada di sini. Pertama, kepada Bapak Ibu Guru yang dengan sabar membimbing, mendampingi, dan mendidik kami hingga berada di sini. Terima kasih atas kata-kata bijak yang telah diungkapkan dalam setiap pergejolakan hidup kami. Secara istimewa, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Antonia Setiati yang sekarang sudah berada di rumah Bapa dan istirahat dengan damai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Papa Mama yang telah berjerih payah mencari nafkah demi pendidikan dan kehidupan kami. Terima kasih kepada para mami yang telah rela bangun pagi supaya kami bisa bersarapan, dan kepada para papi yang telah setia menunggui kami
dan mengantar jemput kami pada setiap hari. Dalam kesempatan ini, saya mewakili teman-teman juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan. Kepada Bapak Ibu Guru, jujur, bukannya berterima kasih, kami kadang mengomel balik ketika diberi nasihat yang berharga. Mohon maaf juga karena pernah mengecewakan dengan pekerjaan tugas yang kurang memuaskan atau bahkan kadang asal-asalan. Papa, Mama, maafkan kami karena pernah membuat Papa Mama marah-marah di rumah karena stres memikirkan kami yang kadang belum mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas kami. Mohon maaf juga karena kami belum sanggup memenuhi semua harapan dan membanggakan Papa Mama. Teman-teman yang terkasih, marilah kita hadapi masa depan dengan semangat dan kita tapaki dengan hati yang ringan. Kita kuburkan luka-luka sama di SMP dengan ikhlas supaya tidak menjadi penghalang bagi kita menjadi manusia berkualitas. Kita kembangkan seluruh potensi diri kita dimanapun kita berada, di sekolah lain atau di Singapura, ya Niki, Ansel, dan Audrey. Kita berharap kelak ketika kita bertemu lagi, kita semua berada dalam kesuksesan dengan senyum kemenangan. Bagi adik kelas, janganlah kalian melewatkan masa-masa di SMP dengan sia-sia. Waktu kalian di sini akan berlalu sekejap mata. Jika tidak dinikmati dan dijalankan dengan sepenuh hati, kalian akan menyesal ketika berada di sini pada hari nanti. Kepada Bapak Ibu Guru, kami berdoa, semoga dalam mengemban tugas mulia mendampingi murid-murid, senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kesabaran, dan semoga Bapak Ibu Guru kelak berbangga dan berbahagia ketika menyaksikan keberhasilan kami. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua, khususnya teman-teman angkatan ke-19, untuk mengingat kembali rangkaian kata indah yang telah diucapkan oleh Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Hello and good morning. The principal of Santa Laurencia Junior High School, Ibu Maria Kwe, beloved teachers, parents, friends, and fellow graduates, my name is Shireen. Today we gather here to celebrate the end of a seemingly lengthy yet short-lived chapter called middle school. It seems just like yesterday we were sitting awkwardly in our new classes, awaiting new adventures and challenges to face. And today we're ending it with this victorious ceremony. 3 years ago, I didn't see myself standing right here at this very moment, and I would like to thank everyone in this event for this opportunity to represent the class of 2016. To be completely honest, our journey here in this school isn't exactly as easy as we make it seem to look like today, with smiles painted broadly across our faces. There were moments where we feel like screaming and tearing our school apart, but under those piles of complaints and mental breakdowns, due to the abundance of tasks, we all know they're for our own good, thanks to one great school, the one we're proudly standing in for these few years, and at this very moment, Santa Laurencia. The time we have spent here definitely have taught us a lot of things. We didn't only learn lessons academically, but also things that you can manifest in real life. Things that all schools teach, morals, life lessons, and spotting that one guy who doesn't work in group works. These things that we have learned will guide us to the future we want to secure.
ranging from careers or goals, either simple or complex. Today, we stand among lawyers, surgeons, artists, and other successful figures we can think of. We all have dreams to aim, like how most of us want to be like our idols, such as Einstein, Barack Obama, Beyonce, or Pa Alex. And to you, fellow graduates, give yourself a pat on the back, hold your own hand, and take yourself out on a nice dinner, because you deserve it. Besides, a scroll of paper, a medal, and a handshake isn't going to be enough to cover all our hard work, right? From today on, we are the ones who decide the outcome of the future. Although we can never tell, I am sure of one thing: we the best, Major Key. 尊敬的马龙家基金会主席张年锦夫妇，尊敬的学校领导，尊敬的校长，敬爱的老师，亲爱的同学们，大家好。很荣幸今天能够站在这里，代表全体初三毕业生向我们的母校告别，也向这段不能忘怀的岁月告别。不知不觉，我们已经度过了3年难忘的初中生活。3年的征途是光荣的荆棘路，带着梦想与期待，我们一路走来。站在希望的门前，回首张望，那一路的荆棘竟然都变成了盛放的蔷薇。我的心情是复杂的，既有大结局的喜悦，也有告别的丝丝不舍。在此，请允许我代表全体初三毕业生，向亲爱的母校真诚的道声谢谢。是您给我们提供了优越的学习环境，是您给了我们展示舞台的空间，同时我们也要把最诚挚的谢意送给我们最敬爱的老师。感谢老师们在这3年里的无私奉献，是您的孜孜不倦，是您的辛苦付出，换来了我们的收获与成长。老师，您辛苦了。如今，我们已从稚嫩走向成熟，从迷茫走向理智，还懂得如何做一个最好的自己。这一切都离不开老师的精心栽培。老师，谢谢你们。感谢亲爱的同学们，是你们的信任、帮助、支持与友情，让我们1000多个日子充满欢声笑语。我们都曾有过低谷、失落，但我们互相扶持，互相鼓励。3年里的所有酸、甜、苦、辣，才凝聚成今日的成果。我们的初中生活也将画上一个圆满的句号。这句号也是我们迈向更高层次追求的脚号。毕业既是一个终点，又是一个起点。同学们，临别之际，让我们立下誓言，我们定会不负所望，为了梦想勇敢去追求。让我们在顶峰再会。最后，让我们共同祝愿所有关心我们成长的学校领导、我们的老师、我们的父母，身体健康，工作顺利，万事如意。祝愿我们母校桃李满天下。我相信母校的明天，我们的明天都会更加辉煌。谢谢大家。Yang terhormat Ketua Yayasan Tunas Manunggal atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Litbang Ibu Nurtati Murniaga, yang terhormat Bapak Terry,
Dan yang tercinta Kepala Sekolah SMP Santa Laurencia Ibu Maria Kwe, yang tercinta guru-guru SMP Santa Laurencia, dan orang tua murid serta anak-anak kelas 9 yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bersama-sama di ruangan ini dalam acara pelepasan anak-anak kelas 9 ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua. Saya ingin menyampaikan kegembiraan dan kebahagiaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati proses pendidikan selama 3 tahun ini, di mana tidak semua anak memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan dan mendapatkan fasilitas sebaik di sekolah Santa Laurencia ini. Terima kasih kepada kepada Kepala Sekolah Ibu Maria Kwe dan kepada semua guru yang telah memberikan bimbingan dan mencurahkan ilmu dan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kami selama 3 tahun ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Maria Kwe dan guru-guru. Waktu rasanya cepat sekali berlalu. Masih teringat 3 tahun yang lalu, anak-anak kita yang masih polos-polos, sekarang sudah berubah menjadi anak gadis yang sudah pintar memakai maskara, sudah memakai high heels, dan jalannya nggak goyang-goyang ya. Dan anak laki-laki yang dulu suaranya mungkin masih cempreng, sekarang sudah menjelma menjadi pemuda dengan suara berat dan lebih tinggi dari papanya. Tetapi bukan hanya perubahan fisik yang kita lihat. Kita juga melihat anak-anak mulai mengalami lonjakan emosi. Dulu kalau diberitahu atau ditegur, mungkin masih menurut. Sekarang berubah. Menjawab teguran kita dengan kalimat panjang dan nada tinggi, lebih berani berargumentasi, dan yang sering terjadi, sebelum kita marah, mereka sudah lebih marah duluan sebelum ditegur. Tapi kami sebagai orang tua semua percaya itu adalah semua proses pembelajaran seorang remaja menuju kedewasaan untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Utuh sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab dan jujur. Saya akan mengutip sedikit dari kitab suci yang mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu? Artinya kita semua harus menjaga bait Allah, bukan hanya menjaga secara fisik, tetapi juga menjaga pikiran yang disertai dengan tindakan. Mungkin terdengar klise, tapi kalian sebentar lagi akan memasuki jenjang baru yaitu SMA. Mungkin yang sekarang masih jomblo, nanti di SMA sudah tidak jomblo lagi. Bukan hanya godaan untuk pacaran, tetapi akan lebih banyak godaan yang akan dihadapi. Betapa hebatnya kemajuan teknologi yang dampaknya bukan hanya positif, tetapi juga negatif. Ketergantungan terhadap berbagai macam game online, atau bahkan pornografi dan lain-lain. Kalau kita selalu ingat dan mengimani bahwa tubuh kita adalah bait Allah, akan memudahkan kalian dalam memilih mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan jujur. Kenapa jujur? Baik dan jujur lebih sulit dari pintar. Pintar adalah
sejenis anugerah, sedangkan baik dan jujur adalah pilihan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata bukan hanya nilai akademis yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, tetapi nomor satu adalah jujur. Jujur terhadap diri sendiri, mengikuti hati nurani, diikuti dengan disiplin, bergaul, dan mencintai apa yang dikerjakan adalah kunci menuju masa depan yang gemilang. Untuk bisa menjalani hal tersebut, tentunya kita sebagai orang tua juga mau untuk memberikan waktu, sarana yang membuat anak-anak kita nyaman dalam menapaki masa depannya. Sisihkan waktu untuk anak-anak kita tercinta ini, karena sebenarnya waktu adalah hadiah paling berharga yang dapat kita berikan untuk buah hati kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Jalan masih panjang, nak. Tidak semuanya halus dan mulus. Tak jarang terjal dan berbatu. Tapi jangan takut. Pegang erat tanganku. Memang tidak semua batu dapat aku singkirkan. Tidak semua jalan terjal bisa aku landaikan. Namun percayalah, selama nafas masih berhembus, kami, orang tuamu, selalu ada untukmu. Tuhan memilihmu lahir ke dunia untuk menjadi pena bagi kertas hingga ia bisa melahirkan puisi. Untuk menjadi matahari bagi pagi yang sinarnya menyuarakan harapan bagi setiap orang yang kelelahan. Selamat menapaki ke jenjang SMA menuju masa depan yang gemilang. Segala doa yang terbaik dari kami orang tua untuk pencapaianmu, cita-citamu, harapanmu, cintamu, semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Yulita Limarga. It's been fun, but now I've got to go. Life is way too short to take it slow. Before I go and hit those roads, I gotta know. Till then, when can we do this again? When can I see you again? When can we do this again? I gotta know. When can I see you again? Don't close your eyes, cause your future's ready to shine. It's just a matter of time before we